Estimasi waktu 15 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pangkal Pinang, Bapak Efri Rantos SPD, Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pangkal Pinang, serta Bapak Ibu Guru dan staf tata usaha yang saya cintai, serta teman-teman SMA Negeri 1 yang saya banggakan. Sebelum saya menyampaikan orasi saya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Loris Akbar Jailani. Saya berasal dari kelas 11 B2. Tujuan saya ingin menyampaikan visi, misi, serta program kerja yang akan saya jalankan di sini demi memajukan dan suksesnya SMA Negeri 1 Pangkal Pinang terkait kompetensi siswa, OSIS, dan seluruh masyarakat SMA Negeri 1 Pangkal Pinang. Visi saya dalam mencalonkan diri saya menjadi ketua OSIS adalah menjadikan OSIS Semansa Pangkal Pinang sebagai arah dan penggerak yang membentuk karakter secara dinamis dan optimis demi memajukan dan juga sebagai penjalinan hubungan komunikasi yang baik antar guru dan siswa. Di mana visi tersebut sangat saya tekankan sekali untuk kepada seluruh siswa demi mewujudkan karakter yang terbaik, positif, dan membawa baik nama sekolah. Misi saya yang pertama, menjalankan setiap program atau suatu pekerjaan mengutamakan sikap yang menjamin dan juga mempercayakan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nomor 2, terbentuknya karakter siswa-siswi SMA Negeri 1 Pangkal Pinang secara nyata dan dapat menjalin komunikasi yang baik antar guru, siswa, dan anggota OSIS sendiri. Yang ketiga, menjadikan OSIS sebagai agen yang mempengaruhi siswa-siswi SMA Negeri 1 Pangkal Pinang demi tercapainya lingkungan yang sehat. Yang dimana visi dan misi saya yang saya sampaikan sangat saya tekankan sekali terhadap visi saya, pembentukan karakter. Karena seperti yang kita tahu, banyak hal-hal kecil dari sekolah kita ini yang masih terpandang mungkin kurang baik atau perlu ditingkatkan. Jadi saya sangat ingin menekankan masalah karakter siswa-siswi SMA Negeri 1 Pangkal Pinang. Dari ketiga misi tersebut, hal tersebut yang bersangkutan dengan visi saya benar-benar akan saya jalankan dan dapat saya tanggung jawabkan ketika saya menjadi ketua OSIS. Selanjutnya saya akan menyampaikan program kerja saya yang akan saya lakukan ketika menjabat sebagai ketua OSIS. Yang pertama, program yang saya buat bernama SAFE. SAFE merupakan singkatan dari Semansa Active for Education, yang dimana program ini adalah suatu program yang akan mengarahkan, mengayomi, membawa, dan juga mempengaruhi para siswa untuk berperilaku positif dan melakukan edukasi. Dan program kerja ini sendiri akan bersangkutan dengan program kerja saya yang satu lagi, yang dimana program kerja ini akan melakukan edukasi, dan kita sebagai milenial mesti harus pandai memanfaatkan hal-hal yang baru di sekitar kita, seperti teknologi, media, informasi, dan komputer. Jadi, kita bisa memanfaatkan teknologi tersebut untuk melakukan program ini. Tujuan program ini demi tercapainya lingkungan yang sehat. Nah, program ini dilaksanakan bisa melalui media, internet, atau melalui alat yang sering kita pegang sekarang seperti handphone, laptop, bisa kita manfaatkan hal tersebut.
dan juga bisa kita lakukan secara langsung. Jadi program ini secara tersirat dan tidak tersirat. Jadi program ini bisa dilakukan melalui internet dan secara langsung. Secara langsung contohnya misalnya seperti kegiatan sosialisasi atau penyampaian hal-hal yang positif melalui secara langsung atau tindakan. Tindakannya seperti program misi saya yaitu menjadi agen yang mempengaruhi siswa-siswi. Jadi anggota OSIS akan saya optimalkan untuk dapat menjadi contoh dan teladan bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Pangkal Pinang. Lalu program kerja saya yang kedua adalah Collab School atau yang disingkatkan menjadi kolaborasi ekstrakurikuler. Yang dimana program ini akan menyangkut pautkan anggota OSIS dengan seluruh eskul yang ada di SMA Negeri 1 Pangkal Pinang. Dan hal tersebut bercakup luas sekali, seperti membuat kegiatan atau mengadakan suatu pertemuan yang dimana hal tersebut akan dilakukan secara bekerja sama dan membentuk hal yang lebih menarik lagi ke depannya. Mungkin itu saja visi, misi, serta program kerja saya yang dapat saya sampaikan. Sebelum lanjut ke sesi tanya jawab, sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa pemimpin itu adalah orang yang bisa mengarah, mengayomi, dan membawa seluruh anggota menuju tujuan bersama. Jadi pilihlah pemimpin yang baik dan juga adil di mata kalian. Mungkin itu saja dari saya. Untuk sesi tanya jawab, saya silakan untuk para teman-teman, kakak-kakak, adik-adik, serta guru memberikan pertanyaan. Baik, kepada teman-teman, kakak-kakak, ataupun bapak ibu guru yang ingin bertanya, dipersilahkan. Oke, terima kasih kesempatannya untuk anak-anak Lokis. Keren banget visi-misinya. Ngambil kata kuncinya ya, di visinya ini Anda ingin mewujudkan karakter-karakter yang positif dengan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu di situ ada program-programnya yang saya lihat tuh ada step tadi. Nah, saya mau menegaskan pada yang visi Anda. Karakter. Gimana Loris nanti ketika terpilih menjadi ketua OSIS, bagaimana Loris akan berencana memastikan setiap anggota OSIS Anda nanti memahami dan melaksanakan tanggung jawab mereka, terutama tanggung jawab mereka sebagai seorang pelajar. Kemudian yang kedua, apa langkah konkret yang akan Loris lakukan untuk meningkatkan kesadaran tanggung jawab dan disiplin pada khususnya anggota OSIS. Kemudian bagaimana peran penting Loris, tadi kan Loris berbicara pemimpin, carilah pemimpin yang mengayomi gitu ya. Peran ketua OSIS dalam menciptakan lingkungan yang disiplin dan tanggung jawab menurut Loris. Dan terakhir, bagaimana Loris mampu mengukur keberhasilan dalam menanamkan disiplin dan tanggung jawab khususnya pada anggota OSIS nanti. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Mary. Izinkan saya menjawab pertanyaan pertama terlebih dahulu. Terkait pertanyaan pertama mengenai karakter. Seperti yang kita ketahui, SMA Negeri 1 Pangkal Pinang ini termasuk SMA favorit di Bangka Belitung, yang dimana pastinya banyak sekali sekolah lain yang mungkin meniru atau mencontohkan hal yang kita lakukan juga di lingkungan sekolah, mau secara langsung atau melalui media internet. Nah, pertanyaannya mengenai karakter, bagaimana anggota OSIS dapat mempengaruhi siswa? Saya akan melakukan perkumpulan tersebut dengan anggota OSIS terlebih dahulu dan mempertegas pendapat tersebut atau pernyataan tersebut. Karena memang mungkin di masa sekarang atau sebelumnya banyak sekali siswa-siswi yang mungkin masih lalai atau kurang melalui karakternya.
Dari hal-hal kecil saja seperti terlambat masuk sekolah, tidak disiplin waktu, tidak mendengarkan guru saat mengajar, masih membuang sampah sembarangan, dan juga melawan atau melanggar peraturan sekolah. Anggota OSIS dapat berkontribusi dan memiliki hak untuk mempengaruhi teman-temannya yang ada di sekolah. Karena anggota OSIS adalah contoh. Kalau anggota OSISnya buruk, teman-temannya kemungkinan juga banyak sekali mungkin teman-teman yang masih melanggar aturan seperti itu. Jadi akan saya usahakan hal tersebut dengan cara teman-teman saya mempengaruhinya secara langsung atau menegur. Jadi akan saya sampaikan dengan teman-teman saya atau anggota saya mengenai hal tersebut dan benar-benar menekuni apa yang dimaksud dengan karakter itu dan contoh-contohnya. Mungkin itu pertanyaan pertama. Dan pertanyaan kedua tadi mengenai, izin Ibu Mary, mengenai oh baik, langkah konkret cara mengukur keberhasilannya. Seperti yang kita ketahui, kalau berbicara tentang karakter, pasti setiap sekolah di Bangka Belitung, khususnya Kota Pangkal Pinang, memiliki karakter tersendiri dari setiap sekolah. Contoh besarnya, kita siswa-siswi SMA Negeri 1 Pangkal Pinang. Cara kita dengan mengukur dan juga mengatur langkah konkret yang pasti tentang karakter tersebut, kita bisa lihat sekolah-sekolah lain. Mungkin ada dari siswa-siswinya yang memiliki teman yang ada di sekolah lain. Kita bisa berbagi informasi tentang apa saja yang dilakukan oleh sekolah lain, apa saja prestasi, hal-hal positif yang dimiliki mereka atau hal-hal negatifnya. Kita bisa menganggap itu sebagai seperti motivasi kita untuk berbuat baik dan juga memajukan sekolah ini. Karena kita juga sebagai generasi penerus bangsa mesti memiliki daya saing yang kuat, mau di lingkup sekolah dan di luar sekolah. Jadi cara mengukurnya dengan cara kita mengukur bandingkan dengan sekolah lain. Apakah kita dapat mengejar prestasi atau hal baik dari sekolah tersebut. Lalu pertanyaan ketiga, seorang pemimpin kan mesti dapat mengarahkan dan mengayomi anggotanya. Pertanyaannya sendiri, apa yang dapat menjamin keberhasilan tersebut? Benar nggak, Bu? Baik, untuk kandidat nomor 3, waktu estimasi untuk menjawab sisa 1 menit. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Bu Mary yang terakhir. Jadi, setiap hal yang kita lakukan di sini sebagai seorang pemimpin mesti memiliki rasa tanggung jawab. Karena pemimpin bukan dilihat sekedar dari jabatan kita sebagai yang memimpin, tetapi pemimpin adalah sesuatu kemampuan yang melekat di diri kita. Jadi setiap orang bisa menilai ketika orang tersebut pantas untuk memimpin. Dia memiliki cara tersendiri untuk melakukan dan mengatasi hal tersebut. Meski masalah tersebut terjadi mendadak atau tiba-tiba saja datang masalah, pemimpin selalu siap. Jadi keberhasilan tidak diukur dengan lancarnya suatu kegiatan atau suatu keputusan, tapi bisa kita lihat pemimpin yang berani mencoba dan mengambil keputusan dengan cepat tanpa merugikan dan menguntungkan satu pihak manapun. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab, Ibu Mary. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih.
Oke, Baik, untuk pertanyaan terakhir, dibacakan oleh Kak Arya. halo Loris. Halo Kak. Oke, mohon maaf untuk teman-teman juga untuk Bapak Ibu guru-guru sekalian karena saya memotong durasi, tapi menurut saya ini adalah hal yang penting untuk disampaikan. Oke, untuk visi Anda yaitu mengenai pengembangan minat bakat siswa, itu berarti untuk ekstrakurikuler. Benar Kak. Menurut saya sendiri untuk ekstrakurikuler itu tujuannya untuk mendapatkan sebuah prestasi pastinya untuk siswa itu sendiri. Tetapi menurut analisis yang saya lakukan berdasarkan berbagai ekstrakurikuler yang ada di Semansa, itu ada beberapa yang kurang memadai baik di fasilitas maupun pembinaannya. Nah, menurut kamu bagaimana tanggapan kamu terkait hal tersebut dan apa solusi yang dapat kamu berikan dari permasalahan tersebut? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Arya atas pertanyaannya mengenai ekstrakurikuler program kerja saya. Pasti dalam setiap kegiatan kita membutuhkan mungkin dana atau hal yang kita perlukan untuk melengkapi kegiatan tersebut atau memfasilitasi kegiatan atau latihan yang dilakukan setiap ekstrakurikuler. Langkah saya pertama, dengan program kerja saya yang bernama Collab School, saya benar-benar akan mempertegas apa saja yang harus disiapkan tanpa mesti boros atau melakukan atau menggunakan suatu hal berlebihan. Kita bisa memanfaatkan hal-hal yang mungkin di sekitar kita. Dari lingkup kecil saja seperti yang dimiliki anggota. Jadi setiap ekstrakurikuler tersebut kan memiliki anggota dan kepengurusan. Jadi saya ketika terpilih menjadi ketua OSIS, saya akan berusaha mengkoordinir dan juga berkomunikasi dengan setiap ketua eskul dan meminta saran, pendapat, dan juga keluh kesah yang mereka butuhkan dalam mengerjakan program mereka. Hal yang saya akan sampaikan mengenai hal tersebut, hal yang dibutuhkan setiap eskul itu berbeda-beda. Jadi hal tersebut bisa kita lakukan dengan cara seperti yang saya katakan tadi, memanfaatkan hal-hal yang ada di sekitar kita, Kak. Seperti lingkup kecilnya, anggotanya. Kita bisa memanfaatkan apa saja yang dimiliki anggota untuk memfasilitasi hal tersebut. Misalnya kan orang yang join atau masuk eskul itu tentunya itu arahnya dia, bidangnya dia. Jadi pasti ada hal-hal yang atau keperluan yang bersangkutan dengan dia yang bisa dimanfaatkan untuk melaksanakan program eskul tersebut. Meskipun hal tersebut susah untuk dipertimbangkan, tetapi saya akan berusaha untuk memaksimalkan kebutuhan dan fasilitas setiap eskul yang ada di sekolah ini. Mungkin itu saja jawaban dari saya, Kak. Terima kasih. Baik, untuk kandidat 3, waktu estimasi sudah habis. Silahkan berikan penutup orasi Anda. Sekian orasi yang dapat saya sampaikan di depan sini. Terima kasih atas kepada semua teman-teman, kakak-kakak, dan adik-adik yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk berbicara di depan, serta guru-guru yang saya hormati dan saya cintai. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melaju menuju kemenangan. Terima kasih. Terima kasih kami